semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini Budia akan mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Nah, melalui video ini simak baik-baik ya. Penyebar agama Islam dari Asia Tengah bernama Syekh Maulana Ishaq menikahi Dewi Sekardadu, putri Raja Belambangan bernama Menak Sembuyu, sebagai hadiah karena berhasil menyembuhkan penyakit sang putri. Dari pernikahan mereka lahir seorang anak lelaki yang diberi nama Raden Paku. Karena panggilan tugas untuk menyebarkan agama Islam, Syekh Maulana Ishaq berangkat ke negeri Pasai. Suatu saat, Belambangan mendapat musibah pagebluk. Untuk menghilangkan pagebluk itu, Raja Belambangan dinasihati oleh Patih Bajul Segoro agar mengadakan upacara korban, dan korbannya adalah bayi Raden Paku yang harus dibuang ke laut. Di balik kisah ini terdapat intrik politik karena Bajul Segoro khawatir Raden Paku kelak akan menjadi Raja Belambangan. Peti berisi bayi Raden Paku yang terombang-ambing di lautan itu ditemukan oleh awak kapal niaga milik Nyi Ageng Pinatih yang dipimpin oleh Abu Hurairah. Oleh Nyi Ageng Pinatih, bayi tadi dijadikan anak angkat dan diberi nama Joko Samudro. Ketika usianya dirasakan cukup untuk memperoleh pendidikan, Joko Samudro atau Raden Paku dimasukkan ke pondok pesantren Ampel Dento yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Setelah dirasakan cukup menimba ilmu di Ampel, Raden Paku melanjutkan pendidikan di bidang ilmu tasawuf kepada ulama tersohor, waktu itu bernama Syekh Maulana Ishaq di negeri Pasai. Bersama-sama dengan Makdum Ibrahim, Raden Paku berangkat ke negeri Pasai. Kedua pemuda itu berguru selama 3 tahun pada Syekh Maulana Ishaq yang ternyata adalah bapak kandung Raden Paku. Raden Paku mengakhiri pendidikannya di Pasai dan diberi gelar Raden Ainul Yakin dan diberi tugas untuk meneruskan perjuangan Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk menyebarkan agama Islam di Gresik dengan tugas utama mendirikan pondok pesantren. Pesantren yang berdiri di atas bukit itu dalam waktu setahun sudah banyak menerima santri. Karena berdiri di atas bukit, maka pesantren itu diberi nama Giri yang berarti gunung. Dan Raden Paku diberi gelar Sunan Giri. Dari ler, tandure wis sumilir, tak ijo royo, tak senggo penganten anyar. Caangon, penek no bimbing kuwi, lunyu peneken kanggo masuk dodotiro, kumite beda ing pinggir jrumatono tendomono kanggo sipo mengkusuri mumpung terang rembulani, mumpung jembar pratarani. Ya Sair lir-ilir melambangkan bayi yang baru lahir, masih suci ibarat pengantin baru. Siapa saja ingin memandangnya. Bocah angon atau pengembala itu diumpamakan santri atau orang-orang yang perlu dibimbing. Buah belimbing bila dibelah seperti lambang bintang 5, maksudnya kewajiban melaksanakan rukun Islam yang 5. Meskipun lunyu atau licin, untuk meraihnya harus dipanjat. Maknanya adalah kendati menjalankan rukun Islam itu sulit, namun harus dikerjakan. Untuk membasuh dodotiro kumitir bedah ing pinggir. Maknanya guna mensucikan hati dan jiwa kita yang kotor.
Dondomono Jrumatono kanggo sepo mengkusuri. Jahitlah, rapikan pakaian Anda guna dikenakan berkunjung pada sore hari. Manusia hidup harus bersiap-siap merapikan diri, membersihkan jiwa, bersiap-siap guna memenuhi panggilan ilahi. Mumpung padang rembulani, mumpung jembar kalangani. Maknanya, kebetulan telah datang ajaran Islam, ajaran yang memberi penerangan, pencerahan, dan berwawasan luas. Surak hore, sambutlah dengan penuh semangat kedatangan agama Islam. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan mati. Sunan Giri bergelar Prabu Satmoto telah kembali ke haribaan Sang Pencipta. Beliau dimakamkan di Bukit Giri. Jasadnya boleh mati, tetapi semangatnya, suri tauladannya, dan hasil syiar agama Islam yang dilakukan oleh beliau 6 abad yang lalu tidak membuat daerah Gresik mati. Tuban, sebuah kota kecil di pinggir pantai utara Jawa Timur. Disinilah Sunan Bonang dimakamkan hingga sekarang. Tuban memang kota nelayan, tetapi ada persaingan seni yang unik di antara mereka. Ini terlihat dari perahu-perahunya yang diukir atau dilukis dengan ragam, gaya dan warna yang berbeda-beda. Bahkan pengaruh Madura pun terlihat jelas di sana. Tuban memiliki objek wisata yang khas, yakni Gua Akbar, yang di dalamnya terdapat stalagmit dan stalaktit, alami dan memukau para pengunjung bukan saja karena indahnya, tapi juga karena sejuk hawanya. Tempatnya tak seberapa jauh dari kota. Tetapi, mengapa Raden Mahdum Ibrahim lalu disebut sebagai Sunan Bonang? Tidak lain karena beliau ahli dalam menabuh bonang dan mengarang berbagai tembang. Keahlian beliau memainkan bonang serta menembang itu sampai akhirnya melegenda. Konon dulu pernah ada segerombolan penjahat yang akan melakukan kejahatan, namun demi mendengar irama tembang dan bonangnya itu, mendadak mereka tak sanggup meneruskan niatnya. Akhirnya mereka datang menemui Sunan Bonang dan bertobat padanya. Sunan Bonang yang juga ahli ilmu tauhid dan tasawuf ini lahir tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Salah satu tembang ciptaannya yang sampai sekarang masih sering ditembangkan adalah Durmo. Sebagaimana juga ayahnya Sunan Ampel, beliau pun menjadi pendukung Kesultanan Demak Bintoro. Dan dari beliau pula lah Raden Patah banyak menerima pelajaran agama sehingga Demak menjadi kerajaan Islam. Pesantren Tuban pun jadi sangat terkenal. Banyak santri-santrinya yang berasal dari luar Jawa, tetapi terutama datang dari kota-kota di Jawa dan Madura. Kendati pun demikian, beliau masih sering juga bepergian ke tempat-tempat yang jauh. Bahkan meninggalnya pun juga tidak di Tuban, melainkan di Pulau Bawean pada saat berdakwah di sana. Meskipun demikian, jenazahnya dibawa kembali ke Jawa dan dimakamkan di Tuban. Ringkasnya, perjuangan Sunan Bonang adalah menanamkan pengaruh Islam dengan jalan memberikan didikan kepada Raden Patah, putra Raja Brawijaya V.
Selanjutnya memberi dukungan kepada Demak sebagai negara Islam pertama di Jawa. Langkah politiknya ini berhasil. Raden Patah menjadi rajanya. Namun sayang cita-citanya untuk menjadikan Demak sebagai pusatnya Islam tidak berhasil. Baik anak-anakku semuanya, video ini cukup sekian dari Budia. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.